satnya aja di museum ada gitu, telepon umum. Tapi di jalan-jalan udah nggak ada lagi karena semua udah pakai mobile, udah pakai handphone. Ya begitu. Jadi di sana kalau naik bis, ya bunyi itu koin tuh, dimasukin kotak, tong cetung gitu ya, jatuh. Nah itu misalnya harus 3 koin, 25 sen, 25 sen. Nah tapi dia yang cuma jatuhnya ya cuma 2 gitu. Nah, jadi ya begitu terus, suatu hari tamatlah sekolahnya. Dengan biaya yang paling minim, dia menjaga diri, dia bergaul dengan baik ya, disenangin sama kawan-kawannya juga, karena dia biasa membantu teman-temannya juga untuk buat pelajaran, buat assignment gitu. Nah, waktu dia tamat cum laude, semuanya bagus, nilainya terbaik di sekolahnya. Nah, pergilah mereka melamar suatu pekerjaan. Waktu pergi melamar dia dites, wah lulusnya dengan bagus, gitu. Semuanya hebat dan dia lulus angka yang tertinggi. Ya lulus angka tertinggi, tapi nggak diterima dalam pekerjaannya. Nah, karena dia kurang tahu, walaupun dia pintar ya, dia mungkin kurang sadar kalau di Jerman, di Eropa itu menganggap kejujuran adalah paling utama. In God we trust gitu ya. Sama kayak di Amerika, sampai di uangnya ditulisin tuh, in God we trust. Nah, kayak begitu. Jadi dia tanya nih, kenapa alasannya dia kagak lulus gitu, sedangkan di ujian apa semua dia paling bagus di ini. Waktu di tesnya nggak lolos, angkanya bagus. Dia bilang, iya emang lo angkanya paling bagus menurut HRD gitu ya. Nah, terus ya alasannya kenapa? Dan mereka di sana tuh harus kasih tahu alasannya ya. Kenapa dia nilai terbaik, ujian terbaik, kok bisa nggak lolos gitu, nggak bisa diterima di perusahaan. HRD-nya dia bilang, kita nih lagi ngerekrut orang calon pemimpin, calon pimpinan. Kalau kayak di sini tuh, dulu saya ODP. ODP itu Officer Development Program di suatu bank. Ya, itu yang akan calon pimpinan yang akan jadi direksi suatu hari. Nah, jadi dia bilang, kita lagi cari ODP nih. Nah, kalau kamu nggak jujur, kayaknya, ya ini repot gitu. Jadi perusahaan ini mau dibawa kemana? Jadi dia bilang, nggak jujur, bilang apa? Orang saya belum bekerja kok, gitu. Belum ada di sini, kamu tahu dari mana? Nah, dikasih tahu lah, rupanya ada catatan tuh dari BIS, ada laporan, atau dari keuangan yang lain semua, dia tuh dapat uangnya berapa, kan ada recordnya semua tuh lewat bank ya, canggih mereka. Nah, tapi dia habisnya uang berapa gitu, ya itu orang accounting tahu loh, terutama auditor. Nah di bis emang nggak ditegur, nggak apa semua ya, karena supir hanya lihat ke depan gitu, driver hanya lihat ke depan. Tapi kan banyak yang dengar, banyak yang tahu, yang lihat ya, bahwa dia masukin koinnya tuh nggak 3 koin, tapi cuma 2 gitu, dia ngirit 1 koin. Jadi rupanya ada terrecord. Nah, barulah dia sadar. Nah, tapi dia sadar saat itu, dia walaupun lulusan terbaik, di tes juga yang terbaik, ya tapi dia nggak bisa jadi ikut ODP-nya perusahaan situ. Karena ya cuman gara-gara pekerja perbuatan itu, tingkah lakunya setiap hari itu yang suka nyunatin uang ini ya, kasih kurang uang naik bis, uang ongkos, kayak gitu. Nah di sini itu sebagai ilustrasi aja. Nah, waktu saya kuliah di Filipina, ya kami itu teman-teman semua kebetulan berteman sama saudara Dayat ya. Itu bapaknya dubes di Tokyo, di Jepang.
Iya. Dia dubes di Jepang. Nah, jadi kami sering saya tuh pas liburan diajak gitu sama-sama kita ke Jepang, lihat usahanya, dia ada kafe di sana, kita lihat. Nah, pas lagi 1 bulan itu adalah delegasi dari Indonesia mau datang. Nah, nginapnya sih nggak di hotel-hotel yang besar sekali ya, di hotel tapi representatif. Nah, saat itu ya kami datang karena kan orang tua kawan saya itu dubes di situ ya, nyambut lah delegasi dari Indonesia. Nah, yang nyambut itu bukan cuma cuma atase atau orang-orang dari KBRI saja, tapi pelayan-pelayan hotel tersebut itu keluar semua. Kasir, manajernya pada keluar. Jadi waktu delegasi Indonesia ini turun dari bis, mereka tuh semua membongkokkan badan gitu ya, bau gitu. Jadi dia kasih hormat gitu ya atas kedatangan. Nah, gayanya orang Jepang kan kalau menghormat kan nundukin kepala tuh 90 derajat ya, tundukin kepala. Nah, kelihatannya begitu sopan dan bukan cuma kasar, tapi sampai manajer-manajer yang keluar datang. Nah, seperti demikian. Nah, kemudian saya saat ini di perumahan kami ini ada GS Supermarket. Waktu mereka baru pembukaan 1-2 tahun, itu kalau hujan itu manajer-manajernya orang-orang Korea itu keluar loh. Jadi waktu kita mau turun mobil, parkir, mau turun, dia payungin, dia datengin. Nah, saya lihat kayak begitulah orang Jepang, dia begitu menghormati dia punya klien, dia punya nasabah ya, dia hormati sehingga senang. Tadinya saya berpikir, beli kok sama supermarket asing gitu kan, ngapain gitu, pasti lebih mahal gitu buat gaji si Koreanya ya berapa duit gitu. Belum lagi sewa tempat apa segala macam, pajaknya kan lebih besar mereka. Nah, tapi dengan pelayanannya apa segala macam, tokonya juga bersih, keadaannya menarik apa segala macam, dan barangnya juga bagus. Akhirnya warga di Legenda Wisata tuh ya jadi andalannya mereka untuk ke pasar di situ. Begitu juga warga-warga di kota wisata. Dan sekarang efeknya setelah sekarang nih tahun keempat ya, itu penuh terus setiap hari. Apalagi waktu COVID, waduh sampai antri-antri kita. Nah, seperti demikian. Yang saya mau ngomong di sini adalah untuk melayani kita tuh ya lebih bagus gitu melupakanlah jabatan gitu ya. Kita melayani sama seperti si manajer hotel, sama seperti si manajer GS Supermarket ini, dia mau gitu melayani klien-kliennya, pelanggan-pelanggannya, dia keluar dari kantornya yang nyaman, dia berdiri di depan hotel, di jalannya yang menuju pintu, dan dia bow ya, dia nundukkan kepala. Nah, si Korea begitu juga, dia mensambut yang datang dengan payung, pakai jas loh deh, pakai jas, pakai dasi. Sedangkan kita nih ya biasalah kalau ke supermarket pakai celana pendek aja gitu kan, pakai sendal. Jadi agak lain gitu, agak aneh. Nah, saya lihat begitu bagusnya mereka menyambut. Nah, saya pernah membawa klien ya, membawa klien, kawan
klien saya sih akhirnya berteman ke gereja gitu ya, ke gereja. Nah, bagaimana kita bisa menarik perhatian si orang lain ini ya? Dia dari gereja GBI sih, GBI untuk tertarik di Advent gitu. Sedangkan kita udah menceritakan, oh kalau di Advent tuh mengutamakan kesehatan, mengutamakan pendidikan gitu. Nah, orang ini tertarik lah, dia mau belajar gitu, mau tahu. Nah, tapi waktu di gereja nggak ada penyambutan, nggak ada nggak ada keramaan khusus. Saya nggak lagi mikir apa karena saya yang ajak gitu ya. Jadi orang aneh-aneh nih, wah ini si Pierce nih bawa-bawa cewek gitu ya, bawa-bawa perempuan gitu ke gereja. Nah, tapi seharusnya kan sebaiknya ibu-ibu atau diakonis menyambut gitu ya, menemani gitu ya, supaya jangan taruh curiga terlalu jauh ke saya, dipikir wah saya adalah bawa perempuan cantik nih gitu, perempuan muda nih. Nah, padahal itu klien. Nah, yang hebatnya ada anggota gereja negor dia, Bu, kalau ke gereja kita di gereja sini nggak pakai celana panjang, kita semua pakai rok. Makanya saya lagi bingung lagi. Nah, kenapa harus begitu gitu ya? Jadi waktu saya masuk kantor, dia ke kantor saya ngomong, Pak, itu kalau ke gereja Advent, gereja Bapak nggak boleh pakai celana panjang ya? Saya bilang sih, kalau nggak pakai celana nggak boleh. Kalau pakai celana panjang sih nggak apa-apa. Katanya harus pakai rok, Pak. Iya, pakai rok kan juga itu. Kalau celana panjang boleh. Kalau si ibu nggak pakai celana, nah itu susah saya bilang. Banyak lalernya. Nah, akhirnya kayak begitu. Jadi saya lihat bagaimana kita mau 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 merangkul gitu ya. Kalau kita seperti demikian gitu. Ada orang datang malah ditegorin, oh lu pakai celana panjang, harusnya pakai rok gitu. Nah, kayak demikian. Nah, itu kan jadi repot. Nah, kayak tadi balik lagi ke si Jepang ini masih Korea, sama pelanggan aja itu mereka begitu 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 antusias ya, begitu menghargai. Nah, itu kan cuma dapat uang kecil ya. Dia kan dapat gaji, dia pikir buat apa lagi, tapi dia mau. Nah, sedangkan kita ini mencari jiwa, menjala jiwa. Nah, dengan teguran begitu, akhirnya si si tamu ini 2-3 kali dia datang, habis itu nggak mau datang lagi, kayak gitu. Nggak ada kabarnya. Ya Nah, sayang. itu jadi seperti gitu. Nah, saya ingat ada lagi nih, nyambung si Jepang ya. Dulu waktu saya SD, saya itu sekolah negeri. Sekolah negeri percontohan yang jadi IKIP, yang jadi apa? Aduh, saya lupa nih namanya. Jadi sekolah percontohan ya. Itu kepala sekolah kami namanya Ibu Siti Jainab Nasution. Itu orangnya galaknya luar biasa. Minta ampun tuh. Jadi kalau dia datang naik beca, tahun 68 ya, 67, 68 dia datang naik beca tuh, itu semua student, semua siswa, itu mulai dari pintu gerbang sampai dengan pintu kantornya, harus berdiri, berhadapan gitu ya. Jadi dia jalan, dia berhadapan. Dan semuanya harus bow, harus menundukkan kepala. Dan bilang, selamat pagi Bu. gitu. Dan bilangnya nggak harus keras. Kalau bilangnya pelan, itu begitu dia masuk gerbang tuh udah ada yang kasih mistar, penggarisan yang 1 meter, penggarisan kayu. Itu pasti kena tuh kalau ngomongnya pelan. Nah, apalagi kalau nunduknya nggak 90 derajat, itu kena juga. Kayak begitu. Nah, saya nggak pernah kena, karena saat itu waktu si Ibu Zainab ini lewat ya, saya tuh masih di kelas lagi ngepel.
Kalau zaman dulu saya sekolah tuh, murid-murid ada piket. Jadi dia harus ngepel gitu. Nyapu, hapus papan ya. Dulu kan papannya warnanya hitam. Habis itu hijau tuh pakai kapur. Jadi dia harus hapus. Nah, itu gantian tuh. Terus nyiram pohon, taman, kayak begitu. Nah, jadi saya lihat dari dulu tuh sudah ada sebetulnya pelajaran ya. Karena dulu Indonesia itu kan jajahan Belanda mau jajahan Jepang. Jadi itu diajarkan bagaimana etika menghargai orang tua, menghargai kawan lain gitu ya. Dan dengan penuh semangat gitu, dengan penuh ketulusan. Nah, saya lihat demikian. Jadi kalau ada orang, mereka tuh appreciate sekali ya, menghargai sekali, dan menemaninya dengan baik. Nah, sekarang saya lihat kita punya pola nih di Indonesia yang saya lihat sudah mulai berubah gitu. Jadi guru datang, kepala sekolah datang, itu cuek aja. Kayak di kantor juga bos datang cuek aja. Nah, tapi waktu saya pernah kerja di CAR, di asuransi jiwa Sentral Asia Raya, saya pernah tuh. Jadi saya pikir, wah kayak guru SD saya. Jadi kalau saya datang, baru turun dari mobil, orang udah lihat dari seberang jalan. Itu semua pada bubar, bukan pada kumpul, pada bubar. Jadi saya juga mikir kenapa gitu ya, sampai yang lagi di lift keluar gitu. Nah saya tanya, kenapa sama kalian ini pada keluar gitu. Dalam hati saya, wah gila, hormat banget gitu nih orang-orangnya. Jadi saya bilang, kalian jangan keluar Pak, Bapak duluan aja. Jadi di lift, naik lift. Saya bilang enggak, yang mau kerja tuh kamu bukan saya. Saya tuh jam kantor saya tuh nggak harus jam 8 saya bilang. Kalian harus jam 8 udah harus di meja, udah harus belajar, harus mulai kerja. Dia keluar. Nah, ternyata waktu saya tanya-tanya, jadi saya panggil lah yang lain ya. Itu kenapa tuh? Kok saya datang, yang di lift pada bubar? Oh, itu Pak, dia takut Pak, karena Bapak dikira dari orangnya nomor satu katanya, pakai konsultan di sini. Jadi kalau dia ketemu saya, ketemu ada salah, nanti diberhentiin katanya. Wah, aduh, saya sampai bingung juga tuh ya. Jadi orang berpikir, oh kenapa jadi begini gitu kan? Serem benar gitu saya di itu. Nah ternyata Direktur Markipir, hati-hati loh. Dia itu konsultannya Anthony katanya. Konsultannya Salim gitu. Lo salah-salah mau dia diberhentiin loh. Gitu. Nah padahal tidaklah demikian gitu ya. Masa main berhentiin orang aja kan. Hanya dengan dia nggak kasih saya naik lift duluan atau apa maksudnya ya ketemu sama dia ngobrol sebentar gitu, masa diberhentiin kayak gitu. Nah, tuh sampai kayak begitu, makanya saya lagi bingung tuh. Nah, kayak demikian. Nah, jadi awal adalah tadi yang naik bis, anak yang udah pintar, udah belajarnya baik, mengirit, menghemat, atau segala macam, mengurangi beban orang tuanya ya. Tapi dia nggak mengikuti suatu hal yang benar. Nah, karena dia nggak bikin yang benar, walaupun dia sudah lulus apa segala macam dengan nilai terbaik, tapi akhirnya nggak dapat pekerjaan karena ya dia nggak benar itu. Jadi kan sayang, tapi ya udah berlalu dan dia nggak bisa kerja di Eropa.
Nah, akhirnya dia harus pulang lagi ke Indonesia gitu. Kedua tadi si Jepang ini ya, si Jepang sama si Korea. Begitu menyambutnya para para tamu, hingga usaha mereka ya berkembang jalan bagus. Kenapa jadi si delegasi-delegasi itu dikasih nginep di hotel situ ya? Mungkin gara-gara disambut gitu. Delegasi-delegasi orang Indonesia tuh di hotel situ disambut dengan baik. Jadi kedutaan senang gitu kalau sewa hotel di situ saja gitu. Kecuali selain tempat yang strategis. Kemudian tadi saya juga waktu saya SD itu guru begitu galak, tapi sebetulnya dia baik. Dia mengajarkan bahwa kita harus tertib, bahwa kita harus menghormati. Nah, disinilah jadi menghormati yang paling utama adalah orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita masih hidup, nah, kalau orang tua kita nggak hidup, artinya kan ya udah pintu kesempatan itu sudah tertutup buat kita gitu. Udah kagak ada orang tuanya. Yang ada sekarang tinggal anaknya yang menghormati orang tuanya, menghormati kita. Nah, kita harus ingat kalau dulu kita belum bisa jadi anak yang baik, bagaimana sekarang kita jadi orang tua yang baik. Nah, kayak begitu saja. Nah, mudah-mudahan ilustrasi ini dapat membawa bidang pelayanan ya, dan kita selalu berbuat yang benar walaupun nggak diketahui orang lain gitu. Kita nggak tahu kalau ada yang tahu aja gitu ya, ada yang ketahuan, ada yang ada yang tahu lah kalau kita berbuat salah gitu. Walaupun dia cuma diem-diem aja, dia mencatat aja nih kayak si Bro Tigor nih, mungkin tahu nih kalau saya tukang kabur dulu di itu. Kalau malam suka menyelinap gitu. Tapi ya dia sih diem-diem aja gitu. Apa apa emang tutup mata aja gitu ya. Nah, kayak begitu kita nggak tahu. Nah, tapi ya kalau saya lihat sih catatannya masih baik lah, karena Bro Tigor ini membantu saya sekali. Dulu waktu saya pernah kerja pertama-tama itu di Bank Suma, ini Tigor ini membantu saya loh. Dia ketemu sama saya, dia depositoin uangnya ke saya cukup banyak, dan itu membantu saya punya prestasi. Makanya saya nggak lupa nih sama Tigor ini, ya baik gitu ya. Dan waktu itu tuh benar-benar saya tuh baru ditugasin di bagian di treasury, dan saya dipercayakan untuk buka tanggung jawabnya private banking. Saya pegang private banking. Dan ya salah satu kliennya Tigor inilah. Nah, terus kenalin lagi ke kakaknya Deborah ya. Dan banyak tuh. Jadi akhirnya sampai saya dipercayain untuk bikin private banking dan mempunyai klien-klien yang banyak gitu. Dan itu sampai sekarang Tigornya nggak lupa gitu ya. Dia lupa. Nah, Miskin. waktu itu ada cerita lucunya nih sama atasan saya nih, direktur treasury. Piers, lu ini masuk uang 200 juta, 500 juta. Makannya lu ajak makan entertain orang, masa ke Saribundo gitu, yang 75.000 makannya rendang gitu. Bener aja gitu. Bukannya lu kalau masuk uang 200 juta, 500 juta, itu lu ajak makannya ke Sima dong, yang 2 juta sekali makan. Masa ngajak itunya cuma 75.000. Saya bilang, Pak, itu teman sekolah saya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Biar biayanya ringan. Nah, kayak begitu. Jadi itu saya ingat sekali, dan ya suatu hal yang
apa kalau ingat gitu satu hal yang sangat mengembirakan sembarangan tuh. Bukan kayak siapa si anak tuh gitu. Kalau saya kan ngurangin biaya entertainment gitu. 75.000 makan berdua. Ya, gitu aja deh. Selamat malam. Mungkin dulu saya belum pernah sempat ngomong ya. Sekarang saya ngomong terima kasih deh sama saudara kita Tigor Panggabean. Selamat malam. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itulah satu kesaksian ya dari saudara Pierce, dan biarlah itu menjadi satu kekuatan juga bagi kita, terutama untuk kejujuran ya. Kejujuran. Ya, memang di luar negeri ya kita lihat memang itulah yang paling utama ya. Tapi yang lucunya jangan lagi nanti Tigor ini dibawa ke Saribundo lagi, mesti dibawa yang lebih mahal lagi makannya nih, Pak Pierce. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan satu respon untuk kesaksian ini dari kawan-kawan? Mungkin saya duluan. Oke, silakan. Pertama saya ucapin terima kasih buat Pierce yang bersedia untuk berbagi firman ya. Saya udah berapa kali undang dia bicara, tapi selalu ada aja alasannya. Tapi saya melihat pada jiwa saudara Pierce ini ada jiwa pelayanan juga. Dan dari kisah yang diceritakan itu benar ya. Jadi kita ini harus totaliter pelayanan tuh. Jadi kalau memang ke gereja, kita harus melayani Tuhan dan melayani manusia juga. Dan itu saya belum bisa. Tapi sesudah lama nggak ke gereja, saya merasa harus lakukan itu. Jadi benar yang apa dikatakan Pierce itu, kadang-kadang banyak kita menjudge ya, orang di samping kita, berpakaiannya, dan kita tidak tahu masalah apa dengan dia ya. Kadang-kadang kita memakai standar diri kita untuk orang lain. Dan itu kita harus belajar juga. Jadi untuk melayani Tuhan itu totaliter. Jadi untuk Tuhan dan untuk manusia juga ya. Bukan hanya antara kita dan Tuhan, tapi kita, Tuhan, dan manusia. Jadi nggak sia-sia hidup kita. Terima kasih, Pierce. Baik, ada lagi dari teman-teman atau saudara-saudara yang ingin merespon mengenai pengalaman hidup dan juga melayani ya, sebagai pelayan kita sudah ditunjuk sebagai hamba Tuhan. Mungkin ada lagi yang mengasihkan respon? Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan khususnya Pierce ya. Selamat malam, selamat ketemu. Ya, selamat malam. Oke, saya cuma mau kasih respon gini. Di perpustakaan saya itu, saya punya perpustakaan nggak besar, cuman salah satu di dalam ilmu pertumbuhan gereja, church growth itu ada, saya punya buku namanya Church Marketing, bagaimana memasarkan gereja. Ya, jadi bukan hanya soal produk saja, tapi bukan produk, tapi di gereja juga ada namanya buku Church Marketing ya. Nah, biasanya kalau kita di Church Marketing ini, bagaimana kita memasarkan gereja, biasa kita yang kita pasarkan itu program. Di program yang kita pasarkan. Ya, program kesehatan, program ini, program ini. Padahal kalau mau sukses gereja itu bertumbuh bukan programnya, orangnya. Nah, orangnya yang harus dibina, bukan programnya. Jadi itulah menjadi permasalahan kebanyakan di ya ini salah satu tadi yang Pierce katakan. Kenapa orang datang sekali terus nggak mau datang lagi ke gereja kita?
Karena apa? Yang ditonjolkan oleh gereja kita salah satunya program. Lihat aja, semua yang di Zoom sekarang kan program kebanyakan. Seharusnya kayak sekarang kita punya ini, sebenarnya ini pertemuan di grup kita ini sebenarnya bukan program yang penting. Bagaimana kita bisa menjamah setiap sahabat kita yang mantan-mantan UNAI atau di luar UNAI yang bergabung sama kita. Itu yang harus dijaga sehingga itu makin berkembang. Tapi kalau program cepat atau lambat akan mati, gitu loh. Jadi itulah makanya sekali lagi bahwa seperti tadi Pris kata bahwa dia bawa temannya, akhirnya dia nggak mau datang lagi, ya itu Gor. Kesalahannya di situ. Jadi kita terlalu fokus kepada program daripada orangnya. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita. Itu saja yang saya mau sampaikan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, ada lagi respon atau tambahan dari teman-teman atau saudara-saudara sekalian? Karena kita sama-sama belajar untuk melayani dan sama-sama membangun untuk diri kita supaya lebih maju lagi untuk Tuhan. Saya dalam Sekarias untuk Pierce. Saya senang sekali dengar pembahasan atau ilustrasi dari Pierce. Itu akan membangunkan kita sebagai umat Advent, di mana banyak kejadian seperti yang dialami oleh Pierce. Banyak kali masuk di sana tidak ada bicara ini, bicara itu. Jadi cari tempat sendiri. Dan pada umumnya kalau orang tidak ada yang melayani, selalu cari di belakang. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, ya sudah ada resepsionis lah. Tapi ada beberapa gereja yang hanya seperti yang dialami oleh Pierce. Jadi biarlah ini kita punya Zoom ini bisa menggerakkan hati tiap-tiap umat Advent supaya lebih bergaul dengan siapa-siapa saja, apalagi orang yang baru kali itu masuk. Biarpun dia anggota biasa saja, kalau tidak ada orang yang menyambutnya, biarlah mereka yang di belakang sebagai anggota boleh berdiri dan silakan duduk. Jadi itulah himbauan saya dalam seluruh anggota Zoom ini, apalagi anggota-anggota kita. Terima kasih. Terima kasih Tante Helen. Terima kasih. Cuma sebagai usulan lah. Terima kasih. Sebagai semangat supaya kita jadi lebih melayani dan lebih rendah hati untuk pelayanan Tuhan. Baik. Mungkin ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke Islamologi? Masih ada? Terima kasih Brother Pierce Nangoy atas renungannya. Kemudian saya setuju dengan pandangan Pendeta Richard Barens. Ya toh, sama seperti penginjilan. Banyak juga saudara-saudara kita yang kita bisa baptiskan masuk kepada gereja masih Advent. Tetapi jangan langsung kita biarkan atau kita tidak pendekatan terus akan hilang lagi. Bisa jadi hilang. Oleh sebab itu program ini saya juga senang secara pribadi terhadap kesaksian Ibu Ari Aceh. Perjuangan dia sehingga kalau boleh tetap dipupuk ya. Kalau tanaman itu ya disiram terus air. Supaya dia bertumbuh, bahkan dia bisa menjadi penjala-penjala jiwa di Aceh nantinya. Amin. Dengan bantuan teman-teman. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Atas respon atau anjuran atau usulan supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Apakah sudah
cukup untuk yang merespon, biar kita bisa masuk ke Islamologi. Bagaimana saudara-saudara kita akan masuk ke Islamologi atau kita mendengarkan kesaksian dulu dari Ibu Ari Aceh? Bagaimana menurut saudara-saudara? Apakah kita mendengar kesaksian dari Ibu Ari Aceh? Kebetulan Ibu Ari Aceh ada di sini. Ya, Wisdom. Ya. Jadi rencananya Ibu Ari akan memberikan kesaksian. Iya, makanya. Jadi kita dengarkan dulu ya kesaksian dari Ibu Ari Aceh. Mungkin Ibu Ari Aceh bisa dengar supaya waktu yang indah ini kami persilakan Ibu Ari Aceh untuk menyampaikan melanjutkan kesaksian yang pada waktu lalu supaya disampaikan sekarang lagi biar lebih kita yang mendengarnya lebih semangat atas kesaksian Ibu. Amin. Ibu Ari Aceh. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Kalian, saya ucapkan puji syukur ya pada Tuhan yang udah mengenali Ari kepada semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan terima kasih sekali ya Pak ya, Bapak Ibu udah ngebantu Ari. Ari udah punya handphone baru. Amin. Amin. Dan Ari tambah semangat ya untuk meliput setiap kegiatan Ari yang ada di Aceh. Puji Tuhan. Maaf juga Pak, Ibu yang minggu kemarin ya Ari cepat-cepat tutup ya karena ada tamu. Iya, nggak apa-apa. Kita Ari tidak ingin menyinggung siapa-siapa karena semuanya butuh waktu dan proses yang agak lama sedikit ya Pak. Iya. Nah di Aceh ini ya Bapak tahulah fanatiknya luar biasa. Yang terputus kemarin ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya di mana ya Pak Tigor? Jadi yang sisa Pak itu Tigor, nama Ibu Diana. Terima kasih banget ya Pak ya. Jadi yang ya lanjut Pak. Pertanyaan yang sisa itu ada 2. Jadi kiat-kiat apa yang Ibu Ari lakukan dalam pelayanan kepada umat-umat Muslim di sana ya, dan juga non-Muslim. Yang kedua, apa harapan Ibu dari umat Advent lainnya gitu dalam pelayanan ke umat Muslim? Itu aja Bu. Ya baik Pak. Kalau saya pendekatan saya dengan cara yang saya sukai ya Pak, yang saya bisa itu dengan cara biasanya yang sampai sekarang saya jalanin itu saya ajak, saya deketin, saya ajak jadi teman, saya lihat-lihat orang dulu ini yang mudah nggak untuk saya bergaul dengan dia, atau kesusahan apa dia yang bisa saya bantu dia, baik materi atau imateri yang saya dimampukan oleh Tuhan. Ya biasanya saya ajak dia buat refleksi bulu ayam. Itu refleksi bulu ayam Pak, bulu ayam asli ya. Itu saya pijitin, saya putar di lingkaran jari-jari kakinya. Sepertinya saya pernah mengirimkan videonya buat Pak Tigor. Itu. Jadi kiatnya ke arah kesehatan lebihnya Pak. Yang kedua, pijat tarik angin modern. Jadi seperti bekam tapi bukan bekam Pak. Orang biasa ngerik itu pakai koin ya, uang logam. Kalau saya enggak. Saya itu pakai yang super murah yang ada di dalam rumah tangga lah. Itu pakai apa itu namanya? Yang buat deodoran tapi botol kaca Pak. Iya. Nah, botol kaca. Terus saya olesi di tubuhnya itu bagian punggungnya itu hand body. Yeah. Terus saya bakar botol kacanya. Saya bakar. Terus seperti gimana ya? Tradisional Cina. Minggu depan saya contohin ya Pak ya. Iya, iya. Jadi saya bakar, saya masukin gasnya sedikit. Terus saya celetek korek apinya. Nanti baru nyedot saya jadinya. tempelin ke punggungnya. Terus dia jalan sendiri. Iya nyedot. Nah, nyedot. Habis itu Pak. Kan udah nih seluruh
seluruh punggungnya. Baru saya urut dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia besok pas malamnya dia tidur itu pulas banget. Besoknya dia bangun tidur pas maaf ya Pak, buang air, itu keluar segala toksin di dalam tubuh dia tuh melalui dia buang air besar, itu nampak kehitam-hitaman. Nah, baru ringan itu badan-badannya, Pak. Ya, kebanyakan teman-teman yang saya kenal itu kan perokoknya aktif luar biasa. Iya. Jadi Nah, lebih jadi banyak lebih- dari segi pengobatan dulu ya, pelayanan. Iya, Pak. Ya, terus mereka-mereka ini bukan saya iming-imingi ya, Pak. Misalnya saya lagi nyewa mobil nih. Ya, saya melihat nih yang suka-suka, yang demen-demen. Pingin dia belajar mobil, Pak. Saya bawa. Tapi di dalam mobil yang saya juga pernah ngirim ke Pak Tigor. Nah, pas saya bawa ya, di situ saya satu persatu. Saya tanyakan atau dia tanyakan ke saya. Nah, dia tanyakan saya seperti apa dan dia mau bertanya tentang agama yang saya anut. Silahkan, saya persilahkan dengan segala hormat. Nah, terus Pak, saya pernah juga ini ngamen. Waktu di Jakarta saya pernah ngamen di daerah terminal, saya cari anak-anak tanggung ya Pak ya. Anak-anak jalanan, saya bergaul dengan mereka. Dan mereka itu yang saya tanya, yang kamu suka tuh apa? Olahraga badminton. Ayo kita ke GOR, saya bilang. Nah, jadi saya bawa juga mereka ke GOR, Pak. Nah, lagi olahraga tuh, saya ajarin main badminton. Di situ saya pupuk lagi, Pak. Ya, saya masukin satu persatu itu baik yang muslim atau non-muslim. Jadi ada aja Pak yang saat saya keluar rumah itu saya berdoa, saya nggak bawa bekal apa yang harus saya sampaikan ke orang-orang, enggak. Saya berdoa aja, semoga Tuhan luluskan saya bertemu dengan siapa-siapa. Ya, saya berdoa tuh di situ Pak, sepanjang perjalanan. Ketemu si A, ketemu si B. Jadi saya follow-nya begitu Pak. Jadi lebihnya ya ada sandungan-sandungan itu pasti ada ya Pak ya. Makian itu pasti ada. Makanya untuk sekarang saya lebih selektif melihat orang-orangnya. Ini yang mana yang agak sedikit mudah saya masuknya melalui kesehatan atau melalui belajar mobil atau melalui olahraga dan melalui ini Pak. Misalnya ibu-ibu kan suka masak-masak. Saya bikin demo Pak. Demo masak juga, tapi demo masak kue, entah itu donat, ya, yang praktis-praktis gitu Pak, yang saya lihat yang emang orang-orangnya lebih dominan sukanya kemana gitu. Kalau dulu kan saya lebihnya ke anak sekolah, nah saya ngelamar jadi guru, ya di mana-mana ada peluang situ Pak, saya mencoba masuk. Walaupun terkadang saya nggak mau berprasangka, oh ini aku nggak bisa itu masuk itu nggak bisa, itu tebal banget itu bentengnya itu, tamenginya itu. Saya nggak mau berandai-andai ke situ. Saya tetap mencoba dulu. Nanti baru saya tahu, oh ini jawabannya. Oh nggak bisa saya ke situ. Jadi saya setelah berdoa, saya melangkah. Entah itu jalannya terbuka atau tertutup. Pokoknya saya intinya melangkah dulu Pak. Berdoa, melangkah, kalau tertutup saya balik. Nah seperti Musa. Dia tidak membawa bekal. Dia tidak bisa apa-apa. Ngomong juga agak keliru dia. Tapi dia yakin dengan dia berdoa, Tuhan kasih jalan. Dia melangkah, jalan itu terbuka. Ya itu yang contoh salah satunya yang saya gemari saat ini Pak. Iya. Jadi kalau saya lihat kondisinya tuh di Aceh pasti lebih sulit daripada di Jakarta ya, karena lingkungannya itu sangat anti. Hanya untungnya Advent itu tidak makan babi ya Bu ya. Jadi ada keselarasan sama Muslim. Iya, kalau di sini ya Pak, di mata orang kita di sini, orang khususnya orang Aceh ya, Kristen tuh kafir,
Kristen tuh maaf Pak makan babi. Jadi untuk menerangkan ini yang harus kita terangkan lebih dahulu. Karena Betul. enggak semua Kristen itu makan babi. Betul. Nah, sampai saya membuka itu ayatnya. Karena pandangan orang Muslim, orang Islam di sini khususnya, itu orang Kristen itu semua makan babi. Nggak ada yang nggak makan babi. Betul. Nah, jadi ini seperti terdoktrin dari kakek buyut sampai ke Iya. cici. Nah, 7 kalau turunan. iya, kalau bukan kita yang dengan kesadaran, kita ditugaskan oleh Tuhan untuk semua ya Pak, semua orang yang percaya Yesus, kita ditugaskan untuk menerangkan itu kebenaran. Coba ini Bang Ucok mau kasih masukan nih. Dia pengalaman dalam pelayanan ke umat Muslim. Terima kasih, selamat malam Bu Ari. Makanya Ya, dianjurkan kita memperkenalkan diri bukan sebagai orang Kristen, tapi orang Advent. Kita bukan Kristen karena nama Kristen sudah tercemar di mata Islam. Yaitu tadi Kristen makan babi, ke gereja hari Minggu, minum minuman keras. Kita kan enggak. Jadi kita bilangnya kita bukan Kristen. Kita Advent. Iya, kalau saya Islam. Iya, kalau saya Islam Advent, Pak. Jadi kalau ya boleh aja ya Bu Arya ngerti Medan, tapi kalau bilang Islam Advent nanti takutnya orang Islamnya nggak suka juga. Tapi Ibu Arya yang tahu Medan, cuma bilang ya, Advent itu memberi nilai apa, membuat orang ingin tahu apa sih gitu Advent itu. Nah Ibu Arya nanti dakwah lah di situ kan, Advent itu bukan Kristen karena kami tuh gini-gini, malah soal makanan kami lebih dekat sama Islam gitu kan. Lebih kencang malah bukan lebih dekat. Kami lele haram. Ya itu aja sekedar tambahan untuk lebih memudahkan. Tampilkan Advent bukan Kristen. Terima kasih. Iya. Bisa juga ini, Islam Pak. Advent lihat lingkungan. Di sini juga ya Pak. Nggak bisa terlalu door to door ya Pak ya. Jadi perlu proses lah. Betul, dan betul, saya betul. juga setelah mengenal Tuhan Yesus ini ya ibaratnya begini Pak. Kalau dalam satu segi pandangan ya. Ibarat saya berdiri di lampu merah. Merah tandanya suruh berhenti. Kuning jaga-jaga. Hijau boleh jalan. Nah kalau kita melanggar. Maka itu maut yang datang. Betul. Jadi hidup saya setelah saya mengenal Yesus beberapa belas tahun, puji Tuhan, hidup saya itu lebih tertata. Karena Tuhan juga nggak mau umatnya terkaget-kaget. Betul. Dengan kelakuan ya kita sendiri. Nah, kalau dalam satu pertanyaan satu lagi yang tadi apa ya? Apa harapan saya yang Ibu Ari lakukan gimana? sudah benar, Bu Ari sebentar ya. Yang Ibu lakukan sudah Putus-putus benar. suaranya, Pak. Dalam menginjil sudah benar. Maksudnya Ibu Ari berusaha untuk menjadi berkat dulu, baru menginjil. Jadi berkat dulu. Jangan dulu menginjil kalau belum menjadi berkat. Makanya Ibu Ari kan menjadi berkat dulu. Udah benar itu. Itu lakukan terus. Ya. Karena kalau kita sudah memberkati orang, orang akan paling tidak resistensinya berkurang. Orang akan menerima kita. Cara manusia ya, kalau pekabarnya mungkin belum tentu, tapi secara manusia kita udah terima. Gitu loh. Jadi itu udah bagus, lanjutkan Bu Ari. Ya, jadi apa yang Bu Ari lakukan sekarang on track lah ya. Jadi melayani dengan memberkati ya. Melalui pijitan pengobatan, juga sembako ya. Kemarin saya lihat bagi-bagi sembako, dan itu perlu dijaga juga ya. Dan kecurigaan dari teman-teman juga harus waspada. Wah ini Bu Ari unik katanya. Ya harus hati-hati lah ya. Pertanyaan lain. Waspada tetap harus selalu. Iya. Pertanyaan lainnya apa harapan dari Bu Ari terhadap umat Advent lainnya, misalkan terhadap pelayanan di Aceh? Harapan saya Pak ya,
harapan saya besar sekali, Pak. Karena Aceh ini yang saya lihat ya, kecil untuk kemungkinannya, Pak. Kecil untuk kemungkinan, tapi nggak kecil di mata Tuhan ya, Pak ya. Betul. Saya berharap Bapak-bapak, Ibu semuanya bantu doa dan tolong jamah Tanah Rencong ini, Pak. Betul. Tanpa bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebenaran Injil nggak akan sampai ke sini. Ini tugas yang mulia buat kita semua, Pak. Benar. Dan satu hal lagi, Pak. Saya tidak mau, jangan sampailah, Pak ya. Karena saya pernah juga mengalami semenjak saya di Jakarta itu ada pendeta-pendeta yang nakal. Dia memprioritaskan untuk baptisan. Mengejar untuk baptisan. Karena agar dilihat orang, dia bekerjanya bagus. Program. Terus baptisan ini akan pergi, dia akan hilang, Pak. Enggak akan kekal dia di situ. Ini orang-orang dalam ini. Benar, makanya itu, saya tidak ingin bekerja buat organisasi. Karena saya pernah ada di dalam organisasi tersebut. Jadi jangan kita menipu Tuhan kita. Iya. Oleh kelakuan kita agar dilihat oleh orang lain. Oh, saya benar melakukan hal ini. Oh, saya dilihat karena saya banyak baptisan. Sementara yang di bawah-bawahnya yang bekerja mencari jiwa, hasil jiwa itu buat si bapak itu. Ibaratnya habis manis sepah dibuang. Dia Betul, tetap selalu jadi pendeta. Tapi misionaris ini nggak diperhatikan ya? nggak diperhatikan, habis kontrak. Sebulan harus dapat sekian jiwa. Jangan kita targetkan baptisan harus 10, 20, jangan. Kita harus menargetkan kebenaran Injil ini udah masuk belum ke pelosok tersebut, ke satu daerah tersebut, ke orang tersebut. Betul itu. Jadi yang bekerja di dalam malah membesarkan kuota dosa, Pak. Iya. Benar itu, Bu. Jadi harapan saya, Pak ya, itu harus diberantas. Kita berdoa ya, Pak. Semoga orang yang lebih mengerti, dia yang lebih tahu tentang Alkitab, jangan diputarbalikkan seperti dalam hari dulu beragama tetangga ya. Nah, saya tidak tahu apa yang saya baca. Saya tahu baca tapi nggak tahu arti. Saya buta dulunya. Jadi jangan sampai lagi hal kebutaan ini dibesar-besarkan lagi. Kasihan, Pak. Iya. Tuhan itu dengan tulus mengorbankan dirinya buat kita. Jadi memang, Bu ya, menjadi Advent itu bukan berarti kehidupan kita makin enak. Iya, benar. Kadang setannya makin banyak. Tapi kalau kita udah melalui masa-masa kesulitan itu dan hati kita berubah, setan itu pergi. Di mana ada kebenaran, pasti setan bekerja lebih giat. Mungkin Pak Pendeta Richard bisa kasih masukan. Ya, ini saya mau kasih masukan. Ya, selamat malam Bu Ari, saya Pendeta Barens. Salam kenal. Ya. Saya di Bandung, Bu ya. Saya tinggalnya di Bandung. Jadi gini, Gor. Ini Bu Ari ini seperti pada waktu zaman para rasul. Jadi Yahudi itu kan nggak percaya Yesus, ya kan? Bener Cok ya? Orang Yahudi kan tidak percaya Yesus. Nah sekarang Ibu Ari ini di dalam pusatnya agama dari zaman dulu Yahudi, begitu. Tidak mungkin bagaimana memenangkan orang Yahudi, susah Gor. Cok ya, kalau kita baca kitab Injil berapa banyak pada waktu Yesus, sedikit. Kenapa bisa jadi ribuan orang bertobat? Itu bukan karena usahanya Petrus yang berkhotbah, itu karena Roh Kudus yang menobatkan. Jadi sekali lagi, kalau kita baca kisah para rasul pada waktu Petrus berkhotbah kalau di Baitur Rahman sana, kalau Bu Ari ya kan Baitur Rahman tuh pusatnya. Nah, sekarang bagaimana memenangkan jiwa? Bukan Ibu Ari,
doa, kuasa doa yang luar biasa. Wisdom. Baca Kisah 1 ayat 14 bahwa murid-murid itu di ruang atas sehati dan sepikiran, lalu mereka berdoa bersama-sama, lalu Roh Kudus turun ke atas mereka, dan Roh Kuduslah yang memenangkan jiwa. Jadi Roh Kudus yang menggunakan Petrus untuk berkhotbah, dan Roh Kudus juga yang memenangkan setiap jiwa yang mendengar. Waktu itu ribuan datang ke bait suci. Amin. Jadi sekali lagi, apa yang diminta Ibu hari ini adalah minta yang paling penting, yang paling major adalah doa. Ya. Amin. Walaupun Amin. Ibu ini membutuhkan dukungan dalam juga materi ya, tetapi yang paling major adalah doa. Karena dia sekarang ada di sarangnya. Itu istilahnya begitu. Nah, sekarang bagaimana Tuhan Roh Kudus menggunakan Ibu ini, dan Roh Kudus juga yang menggerakkan setiap jiwa yang mau belajar firman Tuhan. Itu aja, Gor. Amin. Terima kasih. Amin. Benar-benar Pak Pendeta. Jadi saya lihat emang Bu Ari perjuangannya berat ya. Jadi di pusat anti apa yang tadi dikatakan Pak Pendeta ya, dan kita mendukung ya dengan doa dan juga dari logistik juga ya. Dan banyak teman-teman yang benar-benar mau mendukung Bu Ari juga ya. Mudah-mudahan Bu Ari tidak kecewa dalam pelayanan ini. Dan saya yakin walaupun banyak pencobaan, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan. Dan Roh Kudus yang akan bekerja. Amin. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan. Ini udah mau jam 9. Ya. Lanjut Bagaimana? aja ya? Ya langsung aja. Kalau tapi kan kita sampai setengah 10 kan? Ya, 30 menit. Oke. 30 Satu lagi singkat Pak. aja ya. Satu lagi Pak. Iya, iya. Enggak. Satu Pak. Saya minta ya Pak. Kita semua ya Pak. Terkhusus kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Semangat untuk menginjil Bapak Ibu. Amin. Tidak Amin. memandang usia ya Pak. Mau Betul. kita tua atau kita muda, kita harus semangat menginjil. Kita semangat, Bu. Kita pensiunan Amin. preman. Kadang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi menginjil aja. Iya benar itu. Mesti semangat ya, Don ya. Oke. Tetap Amin. kuat Ibu Ari. Iya. Sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih Bapak. Salam dari California Ibu Ari. Wow, jauh sekali Oh, Pak. iya. Diterima salam Pak. Waalaikumsalam. Saya Ibu juga Ari- Bu Ari, salam dari Kalimalang. Terima kasih. Iya Pak. Amin, amin. Jadi Ibu Ari ini udah viral, Bu. Udah ada yang minta kesaksian Vesper, dan makanya mesti siap ya. Mungkin ada kecewa, ada senang. Tapi kalau berserah kepada Tuhan dan kita rendah hati, Tuhan akan berkati ya. Amin. Amin. Baik, saya akan share terkait dengan agama Islam ya. Saya bukannya yang pintar, tapi saya juga mau berbagi ya. Dan saya masih belum lincah berkata-kata. Nah, ini mau share juga susah nih. Sebentar, share screen ketutup. Waduh, susah. Pembahasan hari ini cukup berat ya. Al-Quran firman Allah atau bukan? Ini sering dibahas sama teman-teman, dan kita cenderung mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Tapi kalau kita langsung mengatakan hal demikian kepada umat Islam, yang ada adalah
pertentangan atau debat kusir aja ya. Coba kita telaah dahulu apa maksud daripada Al-Quran ya. Kenapa bisa turun di mana di Arab ya, di Mekah. Ini saya ambil slide dari umat Muslim ya, dan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat pada masa Islam turun, kehidupan masa itu disebut masa jahiliyah, zaman kebodohan. Kebodohan bukan berarti tidak berilmu, ilmunya cukup tinggi. Dan mereka orang pintar pada masa itu. Kebodohan di sini adalah kehidupan yang semena-mena ya, tanpa aturan, hukum rimba lah. Lemah dari segi akhlak, lemah dari segi akidah. Jadi lemah dari segi beragama. Kaum yang kuat membunuh yang lemah, setiap kepala suku saling bertikai, mabuk, berjudi, dan wanita itu tidak dihargai di Arab pada masa itu ya. Dari segi agama mereka adalah penyembah berhala. Kelahiran Muhammad pada masa jahiliyah itu tahun 571 ya, sekitar 6 abad sesudah Yesus lahir. Muhammad menerima wahyu pertama kali di usia 40 tahun. Dan dia melakukan dakwah di Mekah selama 13 tahun. Ini kepribadian dari Muhammad ya. Seorang yang berakal cerdas, pikiran jernih, tidak peminum, tidak berkata kotor, tidak makan sembahan berhala, tidak menyembah berhala, dan takut akan Allah. Jadi agama Muhammad ini adalah agama Ibrahim. Akhlaknya luhur, keutamaan budi, serta sifat-sifat yang mulia. Orang yang paling utama kepribadiannya lembah lembut, jujur dalam setiap ucapan, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, janjinya tepat, sangat amanah dalam memegang kepercayaan, sehingga beliau dipanggil Al-Amin, orang yang terpercaya, karena di dalam dirinya terhimpun segala kebaikan dan kesalehan. Muhammad juga membawa beban sendiri, maksudnya rajin bekerja, memberi kepada orang miskin, dan memuliakan tamu. Jadi dia senang terhadap tamu yang berkunjung ke tempatnya, dan menolong siapa saja di dalam kebenaran. Ya. Ini dikisahkan ya, saat Muhammad belum mendapat wahyu, belum menikah ya, masih pemuda lah. Mungkin teman-teman udah tahu ya mengenai Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang jatuh dari surga. Dulunya ini menerangi Mekah, bercahaya, tapi karena dosa manusia, lama-lama cahayanya redup. Dan Hajar Aswad ini diletakkan di Ka'bah. Sekali waktu, Ka'bah itu diperbaiki ya oleh kepala-kepala suku, dibangun kembali, diperbaiki. Kemudian saat mereka hendak meletakkan batu aswad, Hajar Aswad ini, mereka berselisih sampai 5 hari. Hampir saling berantem tuh ya. Akhirnya mereka sepakat memanggil Muhammad untuk memberikan solusinya. Muhammad memang seorang yang pintar ya. Lalu dia mengambil kain, dan kain itu dipegang oleh keempat suku. Dan kain itu digeserkan ke batu Hajar Aswad, sehingga batu Hajar Aswad itu bisa ada di atas kain. Lalu keempat suku itu mengangkat kain itu dan meletakkan kepada posisi yang akan diletakkan di mana Hajar Aswad itu akan ditempatkan. Jadi dengan cara demikian, Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan dalam suku Quraisy ya, pada masa itu ya.
Wahyu pertama didapat di Gua Hira ketika dia sedang beristirahat, merenung lah. Karena di gua itu sangat sejuk ya, di padang pasir. Dia merenung di situ, datanglah makhluk, dikatakan di situ malaikat Jibril ya. Inilah wahyu pertama kepada Rasulullah ya. Jadi al-alaq atau segumpal darah. Ini harusnya Al-Qur'an di juz pertama ya, tapi disusun di juz 96, hampir yang terakhir. Isinya lengkapnya 1-11 ya, kita baca ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, tulisan ya maksudnya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Jadi itulah wahyu yang disampaikan kepada Muhammad dalam kondisi di mana Ka'bah itu bercampur dengan berhala-berhala. Oh, ini sampai 19 ayat ya, tapi saya tidak baca semuanya. Hanya isinya adalah mengenai keesaan Tuhan jadinya. Dan menghindarkan penyembahan kepada berhala ya. Ajaran Muhammad di Mekah itu selama 13 tahun ya. Isinya mengenai keesaan Allah, kemuliaan akhlak, dan kehidupan setelah mati. Jadi ini bertentangan dengan berhala. Karena berhala itu Tuhannya banyak ya. Dan mereka bertindak semena-mena. Namanya zaman jahiliyah ya, perbudakan. Strategi dakwah semasa di Mekah ya, disampaikan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun kepada kerabat dan ashabi gunal awalun. Ini disebut sebagai umat Islam yang pertama. Nggak lebih dari 10 orang ya. Jadi tahun pertama 5 orang. Tahun ke-6 nambah 6 orang. Jadi 2 tahun mereka bisa menarik umat hanya 11 orang. Tahun ketiga bertambah 40 lebih ya. Nah di 44 selama 3 tahun ini mulailah keluar perintah Tuhan untuk berbicara langsung ya. Dan di tahun keempat mulailah dilakukan khotbah ya, mengadakan pertemuan yang lebih terbuka dan mulai dimusuhi sama orang-orang Quraisy ya. Apa yang terjadi? Orang Quraisy makin tidak suka ya. Mereka melakukan penyiksaan. Salah satunya adalah kepada Bilal Rabah Oleh. Dia ini seorang budak dari Ethiopia yang mengikuti masuk Islam karena dia melihat bahwa Islam itu memberikan kebebasan. Jadi dia disiksa sampai dijemur, disiksa lah, dijemur di matahari, lalu ditimpa sama batu, hingga akhirnya sahabat Muhammad bernama, saya lupa ya, akhirnya menghampirinya untuk membeli si budak itu kepada tuannya. Tuannya itu menawar lebih mahal 10 tail gitu ya. Langsung dibeli. Sebenarnya 1 tail pun akan dijual. Makanya yang pemilik budak itu yang suka menyiksa bicara kepada temannya Muhammad ini, sebenarnya aku akan menjual kepadamu 1 tail, tapi karena kamu tidak menawar, ya aku berikan katanya.
Lalu temannya itu berkata, seandainya kamu menjual 100 tel, saya akan beli dia. Luar biasa ya, namanya adalah Bilal Rabah. Jadi penganiayaan Bilal ini sama seperti penganiayaan Stefanus. Pada saat Stefanus dianiaya, disitulah Kristen berkembang dengan cepat. Sama dengan Bilal, Allah mengubah penganiayaan menjadi suatu kesaksian. Seringkali orang menganiaya kita supaya kita berhenti mengabarkan kebenaran. Tapi kalau kita tetap setia, meskipun dianiaya, kesetiaan kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang sangat indah dan luar biasa. Jadi Bilal ini menjadi kesaksian yang hebat bagi para budak di Mekah lainnya. Semenjak Bilal masuk Islam, dia mendapat kebebasan, ini menjadi daya tarik kepada budak-budak yang lainnya. Dan dikisahkan, Bilal inilah nanti yang menjadi orang pertama yang mengucapkan azan. Jadi azan maghrib itu adalah ide dari Bilal sendiri, dan dia yang mengucapkan. Luar biasa ya. Dan Bilal mengabdi kepada Muhammad sampai dia meninggal ya. Dan saat Muhammad meninggal, Bilal berhenti mengucapkan azan. Jadi selama 23 tahun ya, semasa dakwah Nabi Muhammad, Bilal ini selalu membacakan azan. Tetapi saat Nabi Muhammad meninggal, dia menangis. Di situ dia tidak bisa membacakan azan dan dia berhenti dan minta dikirim untuk menjadi pelayan Muhammad ya, untuk berdakwah ke daerah lain. Luar biasa ya. Inilah cara Muhammad berdakwah bersama sahabatnya di Mekah ya. Dakwah disampaikan dengan hati-hati, sabar, dan menggunakan bahasa halus serta bahasa yang mudah dipahami. Muhammad memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Muhammad selalu bersama para sahabat, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehingga terjalin persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Muhammad dan para sahabat sangat tabah dan teguh dalam berdakwah, meski menghadapi siksaan dari kaum kafir. Ya. Para sahabat juga mengorbankan tenaga, harta, jiwa, raga dengan sepenuh hati. Jadi sebenarnya pengabaran Muhammad tidak berbeda dengan pengabaran Yesus. Makanya kenapa Islam cepat berkembang di sana, karena memberikan pengharapan baru ya. Dia memberikan kebebasan kepada budak-budak, sama dengan Yesus memberikan Injil ya, Injil kebebasan daripada dosa ya, kabar baik. Kita lihat lagi ya. Jadi kalau kita ringkaskan dari dakwah Muhammad ini, ada misi dan keteladanannya ya. Misinya ada 3, untuk menyempurnakan akhlak manusia, membangun manusia mulia dan bermanfaat, sebagai rahmatan ya bagi seluruh alam, manusia dan alam ya. Ini semua ada ditulis di Al-Quran. Dakwah yang dilakukan 2 sesuai perintah Al-Quran juga, sembunyi dan terang-terangan. Keteladanannya memiliki jiwa teguh, tabah, sabar, bijaksana, berakhlak mulia, tegas, bertawakal kepada Allah. Jadi itulah konsep dakwah Nabi Muhammad ya. Jadi secara konsep awal-awalnya adalah sangat baik. Makanya banyak pengikutnya. Bandingkan dakwah pada masa Muhammad dengan dakwah sekarang ya. Coba kita lihat. Jauh berbeda ya dengan kata-katanya yang ada di sana ya.
Kalau sekarang lebih banyak caci maki dan selalu bersikapnya memusuhi dan tidak ada menolong, kerendahan hati, menjadi teladan. Jadi apa yang dibicarakan di awal itu nggak muncul di sini. Tapi masih ada beberapa ulama yang bersikap seperti Muhammad ya. Jadi kenapa itu terjadi ya? Ini uniknya. Jadi kalau kita lihat kisahnya itu, Muhammad itu awal-awalnya tidak beristri banyak. Tapi sesudah Khadijah, istrinya meninggal, 2 tahun dia menduda. Dia mengalami guncangan. Baru tahun kedua dia ditawari oleh sahabat Khadijah untuk memiliki istri ya. Dan dia punya istri sampai 12. Dan itu unik ya, kalau kita bahas satu persatu sangat panjang. Kita lihat lagi bahwa pada masa Muhammad sekarang, lihat dengan senjata ya, ini dari Hamas. Ini ISIS, anak-anak muda lihatin, disuruh mengeksekusi tahanan ya, mereka yang berseberangan. Ini orang-orang Eropa sebagian nih, lihat ini bukan orang Arab asli dia. Jadi Islam yang fanatik. Ini ISIS ya. Ini Boko Haram kalau nggak salah. Jadi luar biasa mereka. Dari anak kecil tuh udah diberikan senjata, udah diajar untuk membunuh. Jadi bertentangan dengan ajaran Muhammad yang semula. Kita lihat lagi juga ya, ini yang di Indonesia ya masih ingat Amrosi, Imam Samudra, sama Ali Gufron. Aliran Kenas, mereka tertawa ya untuk mati syahid. Tapi kita ada juga abangnya Ali Gufron, ini lupa saya, Gufron juga dia, kakaknya, tapi dia udah bertobat dan dia menjalankan Islam dengan baik ya. Kalau kita mengenai tes seorang nabi yang kita pelajari ya di COT ya, Church of lupa saya itu COT. Jadi tes seorang nabi itu mengenal dari buah kehidupannya. Ini di Matius 7 ayat 20, ajarannya harus sesuai dengan Alkitab. Yesaya 8 ayat 20, harus terima Yesus sebagai yang berasal dari Allah. Nubuatannya digenapi. Jadi kalau saya lihat, banyak di Al-Quran itu yang terkait dengan 4 hal ini. Mengenai buah kehidupannya. Kalau dari awal hingga Khadijah masih hidup, Muhammad ini sangat lurus. Makanya dia disebut Al-Iman, orang yang dipercaya. Ajarannya sesuai dengan Alkitab. Menjauhkan berhala ya, dan dia meninggikan la ilaha illallah itu. Jadi Torat nomor 1 ya, hukum Allah nomor 1. Harus terima Yesus sebagai berasal dari Allah. Nah, ini yang sering diperdebatkan. Masalah keilahian Yesus ya. Karena di Islam itu Yesus bukan Allah, tetapi nabi. Tapi selama Muhammad hidup, dia tidak pernah mempermasalahkan mengenai Yesus Allah. Perlu diketahui juga bahwa Al-Quran itu ditulis sesudah Nabi meninggal 85 tahun kemudian. Nah ini, jadi waktu penulisan itu ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak diketahui ya. Seandainya Muhammad anti dengan Yesus sebagai Allah, pasti dia sudah menggembor-gemborkan banyak ayat ya. Dan kalau kita lihat bahwa di Al-Quran itu nggak banyak
ayat yang menentang keilahian Yesus. Dan itu masih kontradiktif ya. Nubuatannya digenapi, ini ada juga di dalam Al-Qur'an ya, seperti perang Uhud. Dia diberikan wahyu supaya pemanah itu tetap berjaga di atas bukit. Tapi karena pemanahnya turun, karena melihat pasukan lari dan harta takut kehabisan, nggak diambil, mereka turun, akhirnya diserang kembali, akhirnya kalah. Jadi kalau kita lihat, tes seorang nabi itu sebenarnya bisa masuk ya, tapi di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kurang baik. Dan kalau dibahas itu panjang sekali ya di sini. Tapi memang ada ayat-ayat kontradiktif, sama juga seperti Mazmur. Kalau kita baca Mazmur itu kan kata-katanya luar biasa itu. Seakan-akan bukan firman Tuhan, lebih ke imajinasi seorang pria ya. Jadi kalau kita melihat yang buruknya, maka buruknya akan dapat ya. Jadi kalau menurut saya dalam penginjilan ke umat muslim, jangan kita mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi lebih pendekatan dahulu ya. Karena umat Islam sendiri tidak membaca Al-Quran sepenuhnya. Walaupun membaca pun mereka tidak mengerti. Karena mereka dianjurkan tidak membaca Al-Quran sendirian. Harus dengan seorang yang memiliki guru ya, yang memahami Al-Quran. Jadi sama dengan kita berhadapan dengan orang Katolik yang tidak pernah membaca Alkitab. Dan salah satu kelemahan kita juga terhadap Katolik, kita selalu menjelek-jelekkan mereka. Jadi kita terlalu banyak bermain di doktrin. Dan susah menarik orang Katolik. Rata-rata masuk Advent karena apa? Bukan karena doktrin, karena pernikahan. Sedikit yang orang Katolik masuk Advent karena doktrin ya, karena dari awalnya udah nggak suka. Jadi demikian juga kalau kita berhadapan dengan Islam, jangan kita terlalu keras mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Karena sebagian itu ada Taurat Musa di dalamnya, ada ayat-ayat lainnya ya. Jadi saya rasa segitu aja, kita udah jam 21.18, jadi kita punya waktu 10 menit untuk diskusi. Saya rasa silahkan aja kalau ada yang bertanya, ada Bang Ucok di sini, nanti bisa membantu saya juga, atau Bang Ucok bisa kasih challenge juga, sambil mengarahkan kita. Terima kasih. Baik, mungkin Bang Ucok ada tambahan. Kami persilakan Bang Ucok tambahan. Ya, terima kasih Gor presentasinya. Memang kita tidak boleh mengatakan Quran bukan firman Tuhan, ya, karena kita tidak punya kapasitas untuk itu. Dan ini akan kontraproduktif. Tapi yang kita lakukan adalah biarkan Quran membuktikan bahwa dia bukan firman Tuhan. Jadi bukan kita yang ngomong. Nanti setelah akrab, setelah dakwah, baru kita kasih bukti-bukti bahwa Quran itu bukan firman Tuhan, tapi bukan kita yang ngomong. Saya ditanya sama teman, apakah Quran firman Tuhan? Wah, saya tidak bisa menghakimi, saya bilang. Biarkan Quran yang bercerita tentang dirinya, apakah firman Tuhan atau bukan. Ini adalah proses belajar gitu loh ya. Jadi kita pun harus hati-hati, jangan tekabur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ucok. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai Al-Quran firman Allah atau bukan? Ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau pengalaman saya ya, saya selalu mengatakan itu firman Tuhan gitu. Jadi untuk membuka diskusi dan kita berusaha mengarahkan agar mereka bisa menemukan keganjilan-keganjilan gitu. Jadi sebagai pembuka aja. Lalu kadang-kadang
mereka sendiri baca Alkitab aja nggak berani, kayak haram. Padahal nggak tertulis haram. Tapi mereka nggak berani baca Alkitab. Jadi kadang-kadang kita harus pinter-pinter juga sih. Lalu saya suka bilang, Muhammad, Tigor percaya nggak Muhammad Nabi? Saya bilang sih percaya. Karena kenapa? Dia menghilangkan penyembahan berhala di Mekah. Tapi selama perjalanan dia mengalami perubahan kehidupan. Dari yang awal, di tengah semenjak Khadijah meninggal, di situ dia berubah. Dan dia mengeluarkan, dapat dikatakan ayat-ayat pribadi ya. Makanya Al-Quran itu nggak pernah disuruh sama Muhammad untuk ditulis. Dan waktu mau ditulis, ketika banyak penghafal Al-Quran mati dalam peperangan, takut sampai Al-Quran itu nggak ada yang hafal, mulai dikumpulkan. Baru 85 tahun kemudian bisa dituliskan. Dan waktu dituliskan itu kondisinya banyak kepentingan. Karena mereka saling berantem. Bahkan beberapa khalifahnya itu ada yang terbunuh ya, di antara umat sendiri. Jadi keaslian dari Al-Quran sendiri itu dipertanyakan. Dan yang tulisan-tulisan dari para penghafal itu dipilih. Mana yang cocok. Hadis juga dipilih, mana yang cocok. Yang nggak kepake dibakar, jadi nggak ada buktinya. Jadi itulah yang harus kita giring kepada umat Islam tanpa harus kita membuat perdebatan gitu, karena perdebatan hanya bikin sakit hati doang dan orang nggak tertarik baca Alkitab. Iya, Pak Tigor, itu benar sekali tuh. Orang Islam itu haram memegang Alkitab, apalagi untuk membacanya. Jadi Sebenarnya, kalau menurut saya itu ya, Al-Quran itu firman Tuhan. Karena di dalam Al-Quran ada tertulis dan diangkat hari Sabat. betul. Nah, jadi kita jangan pernah, kalau bisa jangan ya, untuk mengajak orang itu berbicara, jatuhnya perdebatan, jadinya memusuhi. Betul. Sementara yang orang Islam tahu itu, orang Kristen itu kasihnya besar luar biasa, sabarnya panjang. Ya, ya itulah kalau menurut saya Pak ya. Amin. Amin. Betul itu. Dan saya membaca dari tulisan Ripai Burhanuddin ya. Jadi lebih banyak approach-nya itu dari Al-Quran. Tapi dia menghubungkan dengan Alkitab secara ini diplomasi jadinya. Sebenarnya nggak diharamkan membaca Alkitab hanya karena ditulis sudah dipalsukan. Dan di catatan Ripai pun itu banyak ayat-ayat yang membenarkan Alkitab. Lebih banyak ayat yang membenarkan Alkitab daripada ayat yang mengatakan dipalsukan. Ada 20 lebih yang membenarkan. Hanya 3 yang mengatakan dipalsukan. Dan dipalsukan pun bisa artinya melebar ya, misalkan mengenai makanan haram menjadi halal, hari Sabtu menjadi hari Minggu. Jadi makna pemalsuan itu bukan kitabnya tapi ajarannya. Jadi kita jangan bilang di mana dipalsukan, mana yang aslinya, itu hanya menjadi debat aja. Tapi kalau kita benarkan apa yang di dalam Al-Quran, tapi kita arahkan, maksud dipalsukan itu adalah ajarannya, bukan Alkitabnya. Dari situ pola pikir mereka berubah. Karena mereka itu didogma dari guru yang sudah mendapatkan guru. Nggak boleh baca sendiri. Karena kalau baca sendiri, nanti akalnya jalan. Disitulah jadinya fanatismenya tinggi. Jadinya sama kayak orang Katolik
jadi dogma. Itu aja masukan dari saya. Yang lain kalau ada masukan atau pertanyaan. Masih adakah yang mau bertanya atau tambahan? Sebelum kita tutup ini tinggal 2 menit lagi. Sayang tergesa-gesa tadi mulainya terlambat kan. Sebenarnya topiknya bagus juga untuk didiskusiin. Sekarang nggak ada yang berani nanya karena waktunya udah mau habis. Jadi sayang. Tadinya sih dalam hati saya bilang ditunda aja ini topik ini karena perlu waktu banyak. Iya. Nanti Iya, ada karena, ini berikutnya. Iya. Kalau ada pertanyaan dicatat bisa aja untuk waktu berikutnya bisa disampaikan. Ya. Kita Tapi simpan dulu. Ini biar teman-teman nggak bingung ya soal Quran. Jadi gini, kita memakai Quran bukan karena Quran firman Tuhan atau bukan. Jadi isunya bukan firman Tuhan atau bukan, tapi Quran adalah satu-satunya buku yang paling dipercaya oleh Islam, gitu loh. Jadi kita gunakan itu, ya. Jangan kita sekarang ambil kesimpulan itu firman Tuhan atau bukan, enggak, karena kita nggak berhak juga. Biarkan Quran yang membuktikan apakah dia firman Tuhan atau bukan. Nah, kita orang Kristen, orang Advent memakai Quran karena itu buku yang paling dipercaya, itu aja. Dan di dalam Quran ada firman Tuhan, beda ya. Quran firman Tuhan, beda dengan di dalam Quran ada firman Tuhan, beda itu. Ya. Jadi kalau Quran firman Tuhan, berarti seluruh buku itu dianggap firman Tuhan. Tapi kalau di dalam Quran ada firman Tuhan, itu betul. Karena apa? Karena mengutip dari firman Tuhan. Quran dengan belakangan. Kan Injil sudah ada. Jadi kalau Injil dikutip, ditaruh dimanapun itu tetap firman Tuhan. Ditaruh di Quran ya firman Tuhan, ditaruh di Quran ya firman Tuhan, ditaruh di majalah ya firman Tuhan gitu loh. Ya. Jadi itu sekadar aja karena kita waktu tergesa-gesa jadi nggak bisa memuaskan tentu ya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Ucok sudah menyampaikan lebih jelas bahwa Al-Quran itu adalah bagian firman Tuhan juga ya, bagian dari bukannya firman. Sorry, you salah mengutip. Oh salah. Di dalam Quran itu ada firman Tuhan, bukan bagian dari firman, bukan. Tapi Quran, karena kalau firman Tuhan dikutip, ditaruh di manapun itu firman Tuhan. Ditaruh di majalah ya firman Tuhan, ditaruh di Quran firman Tuhan, ditaruh di Al-Quran itu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang dikutip kan. Jadi bukan dalam konteks Muhammad terima wahyu, Muhammad mengutip firman Tuhan. Ya itu tetap firman Tuhan. Jadi gitu ya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Baik, demikianlah ya karena waktu yang sudah habis. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kurang mengerti, kita buat waktu yang akan datang supaya kita bisa lebih jelas lagi mengenai apa yang kita bahas atau pelajari pada saat ini. Baiklah, kita akan doa tutup yang dipimpin oleh Ibu Diana. Masih adakah Ibu Diana? Ibu Diana masih ada untuk doa tutup? Udah nggak ada. Masih ada sih fotonya sih, masih ada. Nggak ada kayaknya. Ada foto dia, tapi orangnya nggak ada. Baiklah. Kalau gitu, kami minta teman kami, George. Kami persilakan untuk pimpin dalam doa tutup, George. Ada George? Ya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, di mana Tuhan telah kumpulkan kami semua, teman-teman yang sudah seperti saudara kami sendiri, untuk saling menguatkan, saling membagi pengalaman dan firman, supaya kami lebih hari lebih siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapak. Amin. Tuhan, kami semua banyak kekurangan, dan kami perlu teman-teman kami untuk saling menguatkan. Dan tolonglah kami ya Bapa, supaya kami saling menguatkan, saling mendoakan, supaya dengan demikian kami lebih siap untuk menghadapi kehidupan kami, terlebih
untuk menyiapkan diri kami masing-masing untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan juga kami dapat membawa orang-orang siap dan untuk kedatangan-Mu ya Bapa. Semua ini kami tahu Tuhan, tanpa bantuan daripada Roh-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berikanlah Roh-Mu selalu dalam diri kami, bantulah kami semua ya Bapa, dan sempurnakanlah doa ini, karena kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin.